Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vivi Indah Bintari, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Syariah, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alia Pani dengan nomor MPM 233402108 yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai konflik dalam manajemen syariah. Materi ini tuh akan mengulas pengertian konflik, sumber-sumbernya, serta bagaimana pandangan Islam dalam mengelola konflik agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan materinya. Baik teman-teman, pertama kita bahas dulu apa itu konflik. Jadi konflik itu sebenarnya hal yang wajar dalam kehidupan sosial yang gak bisa kita hindari. Nah, dalam manajemen syariah, konflik bukan cuma dipandang sebagai masalah, tapi juga sebagai ujian untuk memperkuat persaudaraan dan memperbaiki sistem kalau dikelola dengan benar. Bedanya dengan manajemen umum, Islam melihat konflik sebagai peluang kebaikan. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46, Allah melarang kita bertengkar karena bisa melemahkan persaudaraan. Jadi kuncinya, konflik itu wajar, tapi harus dikelola dengan cara musyawarah, rekonsiliasi, dan keadilan. Lalu, apa sih yang biasanya jadi penyebab konflik? Ada beberapa faktor utama, teman-teman. Yang pertama adalah perbedaan latar belakang sosial dan keluarga. Dan yang kedua, perbedaan pendidikan atau pemahaman syariah. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan dan pola hidup yang berbeda. Yang keempat, ketidakadilan dalam kompensasi atau pembagian sumber daya. Kemudian yang kelima adalah gaya kepemimpinan yang otoriter. Dan yang keenam, komunikasi yang tidak efektif, dan yang terakhir adalah perbedaan tafsir ajaran agama. Jadi, bisa kita lihat bahwa penyebab konflik itu gak cuma dari hal-hal teknis, tapi juga dari faktor sosial, budaya, bahkan spiritual. Manajemen konflik dalam organisasi syariah. Kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu manajemen konflik. Jadi, manajemen konflik merupakan proses yang dilakukan pimpinan untuk membangkitkan konflik yang sehat, mengendalikan konflik yang muncul, serta mencari solusi terbaik agar kinerja individu dan produktivitas organisasi bisa lebih optimal. Konflik itu ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama adalah konflik fungsional, yang justru berdampak positif bagi organisasi. Dan yang kedua ada konflik disfungsional, yang bisa menghambat kinerja jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai contoh, pada organisasi syariah, Muslimin mengatakan dalam penelitiannya pada jurnal manajemen konflik pada lembaga keuangan syariah dalam perspektif Islam, penyelesaian konflik di lembaga keuangan syariah umumnya dilakukan melalui kedisiplinan, komunikasi yang efektif, sistem informasi yang terstruktur, rapat rutin, serta pendekatan emosional. Penyelesaian konflik dalam Islam selalu berlandaskan syariat. Pertama, mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Lalu, jika belum ada jawabannya, digunakanlah ijma, yaitu kesepakatan para ulama, atau qiyas, yaitu penalaran hukum dengan menganalogikan pada kasus serupa. Yang kedua, dilakukan musyawarah agar keputusan adil dan diterima semua pihak. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Dan yang keempat, bila perlu, menghadirkan penengah agar perselisihan bisa selesai dengan damai. Baik, di sini saya akan menjelaskan antisipasi konflik dalam Islam. Nah, konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam setiap berbagai bentuk interaksi, baik dalam dunia organisasi dan manajemen. Nah, menurut perspektif Islam, konflik itu bisa dipandang sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang dapat menjadi tantangan sekaligus peluang untuk perbaikan jika dapat kita kelola dengan baik. Terdapat beberapa pedoman yang jelas dalam mencegah maupun menyelesaikan konflik. Yang pertama adalah tabayun. Yang kedua ada musyawarah. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Islam sejak awal. Nah, dari materi ini bisa kita simpulkan antisipasi konflik sebagai suatu hal yang sangat penting agar kegiatan organisasi ataupun bisnis yang dilakukan dapat berjalan secara harmonis sesuai dengan prinsip maqasid syariah atau tujuan syariah dengan mengedepankan etika syariah, transparansi serta tata kelola yang sesuai dengan prinsip itu. Persaingan positif dalam bisnis. Islam memandang persaingan dari kacamata yang berbeda. Persaingan dalam Islam bukanlah upaya untuk saling menjatuhkan, melainkan sebuah motivasi untuk menjadi yang terbaik dalam memberikan kemanfaatan, yaitu fastabiqul khairat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 148. Prinsip-prinsip persaingan positif dalam bisnis syariah. Yang pertama, berlandaskan niat ibadah dan kemanfaatan. Yang kedua, kejujuran adalah pilar utama dalam bisnis syariah. Yang ketiga,
menghindari praktik monopoli dan merugikan. Yang keempat adalah tidak saling menjatuhkan dan merusak. Lalu ada implementasi Fastabikul Khairat dalam strategi bisnis. Yang pertama, inovasi produk halal dan bermanfaat. Yaitu bersaing untuk menciptakan produk yang tidak hanya halal tetapi juga berkualitas tinggi, inovatif, dan menjawab semua kebutuhan nyata masyarakat. Lalu yang kedua, kualitas pelayanan pelanggan. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, yang keempat, bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas materi yang pertama adalah resolusi konflik digital di era globalisasi, yang mana penyelesaiannya dapat dilakukan dengan online dispute resolution, yang mana artinya merupakan resolusi konflik tanpa melalui pengadilan yang biasa disebut dengan alternative dispute resolution atau ADR, yang dalam penyelesaian konfliknya menggunakan metode mediasi, arbitrase, dan negosiasi yang dilakukan di dunia digital. Adapun keuntungannya yang pertama adalah penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara daring, lebih efisien dalam waktu dan biaya, memberikan kemudahan akses bagi semua pihak, dan mempermudah akses bagi berbagai kalangan. Namun dalam penggunaan ODR ini terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama adalah keamanan privasi dan data dan kesenjangan dalam akses teknologi. Selanjutnya ada mediasi bisnis syariah. Dalam Islam terdapat sebuah metode yaitu sulh atau perdamaian, yang mana sulh ini memiliki definisi suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan, yang mana di dalamnya terdapat beberapa metode. Yang pertama berupa negosiasi atau perundingan, yang kedua ada mediasi, dan terakhir ada kompromi tindakan. Adapun untuk dalil yang menganjurkan penggunaan metode sulh ini, yang pertama ada Quran Surat An-Nisa ayat 128, yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 114, yang ketiga ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, dan terakhir ada hadis Nabi riwayat Al-Imam At-Tirmizi dari Amr bin Auf Al-Muzani tentang perjanjian antar muslim. Nah, selanjutnya ada isu pekerja gig ekonomi, yang mana gig ekonomi ini merupakan sistem pasar bebas di mana model pekerjaan didominasi oleh kontrak jangka pendek atau pekerjaan lepas freelance alih-alih pekerjaan permanen. Nah, untuk tantangan pekerja gig ekonomi ini, yang pertama ada tidak diakui sebagai karyawan, status hukum dalam area abu-abu dalam regulasi ketenagakerjaan, tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan karyawan tetap, tidak diberikan kepastian hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, terbatasnya akses terhadap berbagai hak ketenagakerjaan. Keenam, ada harus bekerja lebih lama demi memperoleh pendapatan yang layak, dan terakhir hanya dikategorikan sebagai mitra atau pekerja lepas. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, supaya pekerja gig diperlakukan dengan lebih baik, terdapat prinsip yang harus dilaksanakan. Pertama adalah prinsip keadilan dan transparansi dalam hubungan kerja. Kedua ada perlindungan terhadap pekerja dan jaminan sosial. Ketiga ada pembagian keuntungan yang berkeadilan. Yang keempat ada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kelima ada mengutamakan masalah atau kemaslahatan bersama. Yang keenam mendorong partisipasi kolektif dan kerjasama, yang mana prinsip-prinsip tersebut sangat berkaitan erat dengan prinsip ekonomi syariah. Baik, dari materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa konflik dalam manajemen syariah adalah hal yang wajar terjadi. Namun, jika dikelola dengan prinsip-prinsip Islam, konflik justru bisa menjadi sarana untuk memperkuat ukhuwah dan memperbaiki manajemen. Demikian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.